Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Rozi. Di video kali ini saya akan menjelaskan teori permainan bola kecil, cabangnya yaitu bola kasti. Seperti apa teorinya? Simak terus video saya yang berikut ini. Yang pertama, kita masuk ke pengertian. Kasti adalah salah satu jenis permainan beregu yang menggunakan bola kecil dan tongkat pemukul sebagai alat utamanya. Dalam memainkannya, ada beberapa unsur yang perlu diutamakan seperti unsur kekompakan, ketangkasan, dan kegembiraan. Biasanya, permainan kasti dilakukan di lapangan terbuka dan dimainkan pada anak-anak SD guna melatih kedisiplinan diri serta memupuk rasa kebersamaan dan juga solidaritas antar teman. Supaya bisa bermain kasti dengan baik, pemain dituntut mempunyai beberapa keterampilan. Di antaranya yaitu 1. Memukul, melempar, menangkap, berlari, dan menghindar. Dalam permainan kasti ini dimainkan oleh 2 regu, yaitu regu pemukul dan regu penjaga. Permainan kasti sangat mengandalkan kerjasama pemain dalam satu regu agar dapat meraih kemenangan. Masuk ke sejarah. Permainan kasti ini merupakan salah satu permainan tertua sebab keberadaannya telah ada sejak zaman dahulu. Bahkan saat masa penjajahan Belanda dan Jepang, permainan ini telah ada. Seiring berkembangnya zaman, permainan ini banyak dimainkan oleh masyarakat dan menjadi salah satu olahraga wajib untuk anak-anak sekolah dasar. Namun sayangnya, akhir-akhir ini permainan ini sudah jarang sekali ditemui, bahkan hampir tidak ada pertandingan atau kompetisi resmi yang memperlombakan permainan ini. Tidak diketahui juga siapa penemu dan tahun berapa ya. Untuk berikutnya kita masuk ke peraturan. Jumlah pemain tidak ada aturan pasti, namun minimal 10 orang atau satu tim 55. 55 itu pun juga masih terasa sedikit ya, tidak seru. Semakin banyak sebenarnya semakin seru. Misal bisa 10-10 itu seru, apalagi jika 12-12 itu juga semakin seru. Namun minimal 55 lah, itu sudah lumayan. Kemudian yang kedua, penentuan regu pemukul dan jaga biasanya diawali dengan undian ya. Yang menang kemudian nanti milih mau jadi regu pemukul atau regu jaga. Enaknya itu yang pertama itu memang kalau menang enaknya jadi regu pemukul, karena kalau jadi regu pemukul itu dapat poinnya gampang karena kita tinggal mukul, lari kembali ke ruang bebas, satu dapat poin. Kalau regu jaga susah karena emang kalau regu jaga itu harus matikan lawan baru nanti dapat poinnya kalau jadi regu pemukul. Kalau dari regu penjaga sebenarnya bisa dapat poin itu, namun jarang dapat ya, karena regu penjaga itu dapat poinnya jika berhasil nangkap pukulan yang belum jatuh ke tanah. Jadi misal regu pemukul itu mukul, kemudian bolanya berhasil ditangkap sebelum jatuh ke tanah, itu dapat poin 1. Kemudian untuk penghitungan skor ada 3 hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan poin dalam permainan bola kasti, yaitu 1. Regu pemukul yang berhasil memukul kemudian berhasil kembali ke ruang bebas atau home atas pukulan rekan satu tim, bukan dari pukulannya sendiri, maka nanti dapat 1 poin. Kemudian regu pemukul yang berhasil memukul kemudian pukulannya itu jauh, kemudian si pemukul ini berhasil kembali ke ruang bebas atas pukulannya sendiri. Nah, ini mendapatkan poin 3 atau biasa disebut dengan home run. Kemudian yang ketiga,
regu penjaga yang berhasil menangkap bola sebelum jatuh ke tanah berhak mendapat poin 1. Kemudian untuk lama permainan ini juga tidak ada aturan yang baku atau aturan yang resmi, bebas, jadi bisa 1 jam, bisa 1,5 jam atau 2 jam, tergantung kesepakatan kedua tim. Setengah jam pun juga bisa, jadi fleksibel, bebas. Kemudian aturan tambahan, pukulannya harus ke depan, tidak boleh diarahkan ke belakang area permainan. Kemudian urutan pemukul harus sesuai, tidak boleh gonta-ganti. Misalkan dalam baju itu tertulis nomor 1 sampai 10, yaitu harus urut 1 dulu, kemudian nomor 2, nomor 3. Kemudian katakanlah ketika sampai nomor 3 regu pemukul ini mati, kemudian ganti untuk jadi regu penjaga. Nah, kalau ketika jadi regu penjaga berhasil mematikan regu pemukul, maka ketika jadi regu pemukul lagi tidak dari nomor 1, dilanjutkan dari yang terakhir memukul. Dan tidak boleh menghalangi pemain pemukul yang berlari di lapangan. Jadi fokusnya regu penjaga itu ya di bola. Kalau sudah dapat bola langsung diarahkan ke regu pemukul atau tidak dikembalikan ke ruang bebas supaya regu pemukul tidak bisa berlari lagi. Kemudian regu pemukul yang terkena bola dari regu penjaga dianggap mati dan regu pemukul gantian menjadi regu penjaga. Namun ketika regu pemukul terkena bola dari regu penjaga, boleh membalas melempar bola tersebut ke regu penjaga. Jadi katakanlah regu pemukul ketika mau berlari terkena bola dari regu penjaga, nah itu tidak serta-merta langsung regu penjaga gantian, tidak, namun boleh membalas, dipukul atau dilempar ke regu penjaga ganti, tidak apa-apa. Ya itu boleh. Jadi ketika terkena langsung dibalas, tidak apa-apa. Cari amannya, apabila regu penjaga berhasil mengenai salah satu dari regu pemukul, maka langsung berlari ke ruang bebas. Karena jika sudah berada di ruang bebas, ini aman, terkena bola lemparan dari musuh tidak dianggap mematikan. Ketika berada di tiang hinggap, kemudian berlari ke tiang selanjutnya, tidak boleh kembali lagi ke tiang hinggap yang sudah ditinggalkan. Jadi ketika habis memukul itu kan kita berlari ke tiang hinggap, di situ kita aman, misal terkena bola tidak mati. Namun yang jadi perhatian, ketika kita mau meninggalkan tiang hinggap 1 ke tiang hinggap kedua, itu kita harus yakin, jangan sampai kita sudah berlari kemudian kita ragu, waduh di tiang hinggap 2 sudah ada musuh, kemudian kita balik ke tiang hinggap 1, itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar yakin kalau mau lari ya harus sampai ke tiang hinggap berikutnya, jangan sampai kembali ke tiang hinggap yang sudah ditinggalkan, tidak boleh. Kemudian masuk ke peralatan ya, pemukul bisa dilihat gambarnya seperti itu. Jadi pemukulnya ini bulat, namun di sisi sebelah itu ada pipihnya, jadi nanti yang pipih itu untuk perkenaan bolanya, jadi bisa diarahkan. Jadi itu nanti berada di depan, jadi ketika bolanya dilempar itu diusahakan kena yang pipih tersebut. Pada umumnya tongkat ini terbuat dari kayu dan memiliki ukuran panjang antara 50 sampai 60 cm. Dan untuk bola ada 2, ada bola karet dan bola tenis. Umumnya itu pakai bola tenis, namun sebenarnya bola yang benar itu yaitu bola karet. Ini lebih berat dan lebih kecil. Dulu Pak Rozi pernah di perkuliahan itu makainya bola karet. Ini kalau terkena lumayan sakit karena lebih kecil dan lebih berat. Kemudian untuk bentuk lapangan seperti itu, jadi bentuknya persegi panjang,
panjangnya 60 meter dan lebarnya 30 meter. Tempat penjaga belakang yang warna hijau itu ukurannya 5 kali 5 meter. Untuk tempat pemukul yang warna orange itu 5 kali 5 meter juga, dan untuk tempat pelempar warna hitam 5 kali 5 meter. Kemudian untuk tempat ruang bebas itu 15 kali 5 meter. Nah, di ruang bebas ini berkumpul para pemain regu pemukul yang mau bersiap memukul. Jadi tempatnya di ruang bebas. Katakanlah nomor 1 memukul, jadi nomor 1 ke arah 2 atau ke warna ungu, ke warna orange, maaf. Nah, regu penjaga melempar dan regu pemukul antriannya berada di ruang bebas. Kemudian untuk nomor 4 ini tiang hinggap. Tiang hinggap sendiri juga perlu terdiri dari tiang yang sudah dipasang dengan bendera, kemudian menanamkannya di atas tanah supaya pada saat permainan berlangsung tidak mudah tergeser maupun tercabut, khususnya pada waktu pelari memegangnya. Ini tiang hinggap ini harusnya seperti itu ya, jadi ditancapkan di tanah dan kelihatan. Namun di sekolah tidak mungkin kita nancapkan di lantai ya, karena bentuknya sekolah beda-beda, jadi bisa nanti pakai kun atau pakai yang lainnya. Namun lebih bagus jika pakai tiang hinggap yang ada benderanya. Ini memudahkan regu pemukul yang akan berlari menuju tiang hinggap. Kemudian yang kelima, kun hanya pengganti saja ya buat yang tidak mempunyai tiang hinggap, dan juga jika lapangannya tidak dari tanah. Bisa juga untuk pembatas setiap sudut apabila tidak ada garis lapangan. Jadi kun ini hanya pengganti, misal tadi tidak ada tiang hinggapnya bisa diganti dengan kun. Bisa juga untuk garis di tiap pojok supaya memudahkan. Jadi ketika tidak ada garis supaya memudahkan tiap sudut lapangannya ini gitu. Kemudian kita masuk ke teknik dasar. Yang pertama ada melempar bola, dibagi menjadi 3, yaitu bola mendatar atau sedada, kemudian bola menyusur tanah, dan bola melambung. Biasanya kalau bola mendatar itu untuk yang deket-deket, jadi ngoper ke temen yang tidak terlalu jauh dan butuh kecepatan, jadi ngopernya pakai yang dada. Kalau jauh biasanya pakai bola lambung. Nah, kalau yang deket itu biasanya pakai yang menyusur tanah. Kemudian teknik yang kedua ada menangkap bola, sama ya, menangkap bola mendatar, menangkap bola lambung, dan menangkap bola menyusur tanah. Kemudian yang ketiga, teknik memukul bola. Cara untuk melakukan teknik memukul bola diantaranya sebagai berikut. 1. Pegang alat pemukul dengan menggunakan satu tangan pada bagian yang lebih kecil. Bagian yang ada pipihnya tadi berada di atas. Kemudian untuk megangnya ini sebenarnya boleh satu tangan maupun dua tangan, bebas, tergantung masing-masing enaknya bagaimana. Berdiri dengan posisi badan menyamping sehingga bola akan melambung atau mengumpan di samping kiri pemukul. Ini untuk pemain yang menggunakan tangan kanan sebagai pemukul. Kemudian buka kedua kaki selebar bahu, jangan rapat banget, jangan lebar banget. Letakkan alat pemukul di atas bahu pada sebelah kanan dengan posisi siku tangan sedang memegang alat pemukul yang kita tekuk. Pandangan fokus ke arah pelambung atau pelempar dan juga ke arah datangnya bola. Yang terakhir, ayunkan alat pemukul dengan posisi siku lurus, diikuti dengan lecutan pada pergelangan tangan ketika bola dalam jangkauan pukulan kita.
Oke, teknik yang keempat tentunya berlari. Yang dimaksud di sini ialah berlari dengan kencang dan lincah, namun tetap memperhatikan permainan dengan baik. Jangan sampai salah lari dan merugikan satu tim. Salah lari maksudnya kita berhasil memukul, kemudian setelah memukul harusnya kita berlari menuju tiang hinggap. Namun ketika kita sedang berlari menuju ke tiang hinggap, kita terkena bola. Jangan sampai seperti itu karena bisa merugikan satu tim. Jadi harus bisa berlari dan melihat situasi permainan, harus bisa lincah juga menghindari bola nanti. Nah, juga bisa harus langsung membaca permainan supaya larinya itu tidak sia-sia dan bisa langsung menuju tiang hinggap supaya kita aman. Kemudian teknik yang terakhir ada teknik menghindari bola. Ini contoh gambarnya adalah contoh gambarnya adalah melempar. Hanya ilustrasi saja. Menghindari bola maksudnya ya ketika ada yang mau melempar ya kita menghindar. Misalkan bolanya searah kepala ya kita harus merunduk. Misal bolanya searah perut, kita harus bisa mengelak ke kanan atau ke kiri. Misal bolanya sekaki, ya kita harus bisa menghindar dengan cara melompat seperti itu. Oke, itu tadi beberapa teori-teori tentang permainan bola kasti. Ada pengertian, sejarah, peralatan, peraturan, sampai yang terakhir teknik. Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak video Pak Rozi. Terus simak video-video Pak Rozi yang lain. Jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan video-video Pak Rozi yang lainnya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, feeling good, like I should.